2 Petrus 2 tetapi ada juga nabi-nabi palsu di antara orang-orang, sama seperti akan ada guru-guru palsu di antara kamu. Mereka diam-diam akan memperkenalkan ajaran sesat yang merusak, bahkan menyangkal Tuhan yang berdaulat yang membeli mereka, membawa kehancuran yang cepat atas diri mereka sendiri. Banyak yang akan mengikuti jalan mereka yang memalukan dan membawa jalan kebenaran ke dalam keburukan. 2 Petrus 2 guru palsu menyangkal Kristus sebagai Tuhan. Bab ini sejajar dengan surat Yudas, pemikiran untuk pemikiran. Karena beberapa orang yang kutukannya telah ditulis sejak lama telah diam-diam menyelinap di antara kamu. Mereka adalah orang-orang fasik, yang mengubah kasih karunia Allah kita menjadi izin untuk perbuatan amoral dan menyangkal Yesus Kristus, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Yudas 1:4 Paulus memperingatkan para tua-tua Efesus, "Aku tahu bahwa setelah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk di antara kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari jumlah mereka sendiri, manusia akan bangkit dan memutarbalikkan kebenaran untuk menarik murid mengikuti mereka." Kisah Para Rasul 20:29-30 ini bahkan terjadi di dalam gereja di Yerusalem di mana Petrus melayani. Karena dari gereja itu datanglah orang-orang Yahudi, yang tentangnya Paulus berkata, "Hal ini timbul karena beberapa saudara palsu telah menyelinap ke dalam barisan kami untuk memata-matai kebebasan yang kami miliki di dalam Kristus Yesus dan untuk menjadikan kami budak." Galatia 2:4 kata Tuhan, di sini bukanlah kata kurios yang umum digunakan, tetapi dispotes, yang hanya mengacu pada seorang budak dan menunjukkan kepemilikan mutlak dan kekuasaan yang tidak terkendali. Artinya, khususnya, mereka menolak Kristus sebagai Tuhan mereka, yang merupakan bagian dari Injil. Karena Dia mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati untuk mereka dan dibangkitkan untuk hidup. 2 Korintus 5:15 Demikian juga hari ini ada orang yang melihatnya sebagai pilihan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dalam arti bahwa Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-Nya. Karena yang melekat dalam iman yang menyelamatkan adalah niat untuk melakukan apa yang Yesus katakan, karena Dia adalah Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang memperlakukan kebebasan di dalam Kristus sebagai kebebasan untuk menjalani gaya hidup yang berdosa, menganjurkan gaya hidup seperti itu berdasarkan pada mereka yang mengajarkan secara salah dan akibatnya memberikan nama buruk bagi kekristenan.